Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat. Pada video ini, kita akan sama-sama mempelajari mengenai prinsip authority dalam psikologi pemasaran. Baik, pada video ini kita akan membahas 3 subtema. Yang pertama adalah mengenai The Milgrams Experiment, yang kedua adalah mengenai pentingnya simbol, dan yang terakhir adalah mengenai defense, yaitu apa yang bisa dilakukan oleh konsumen apabila mendapatkan penawaran yang menggunakan prinsip authority ini. Bahan-bahan yang saya pakai pada video ini diambil dari bukunya Cialdini 2009 dengan judul Influence, Science and Practice 5th edition ya. Oke. Nah, pastinya Anda sudah mempelajari video terkait The Milgrams Experiment. Pada dasarnya apa ya inti dari eksperimen tersebut? Pada dasarnya dari eksperimen Milgram ini kita mendapatkan bukti bahwa kita ini memiliki suatu tekanan yang kuat untuk patuh terhadap permintaan dari figur otoritas. Siapa yang dimaksud dengan figur otoritas? Bisa mereka yang menduduki posisi tertentu atau memiliki profesi tertentu atau memiliki jabatan tertentu, misalnya dosen, kemudian juga misalnya orang-orang di pemerintahan, dan lain sebagainya. Tapi bisa juga mereka yang memiliki power karena keahlian, pengetahuan, misalnya seperti dokter, kemudian psikolog, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dalam eksperimen Milgram ini, ada orang-orang yang akhirnya melakukan sesuatu yang pastinya berbeda dengan preferensi individual mereka, gitu ya. Kenapa mereka melakukan? Karena ada permintaan atau arahan dari figur-figur otoritas, gitu ya. Kita bisa melihat bahwa respondennya atau partisipan dari penelitian itu pada dasarnya orang-orang yang mungkin tidak akan tega melakukan kekerasan kepada orang lain, gitu ya. Tapi karena diarahkan oleh seorang figur yang authority, gitu ya, sehingga mereka akhirnya comply terhadap permintaan atau arahan dari figur tersebut. Nah, kecenderungan kita untuk patuh terhadap legitimate authorities itu karena memang adanya systematic socialization practices. Jadi memang ada dalam pikiran kita, ada persepsi bahwa kalau kita mematuhi apa yang diminta oleh mereka yang figur otoritas, maka pada dasarnya itu adalah perilaku yang benar, gitu ya. Kemudian yang kedua, figur-figur otoritas itu biasanya memang memiliki tingkat yang tinggi dalam bidang pengetahuan, kemudian juga wisdom, dan juga power. Sehingga bagaimana kita biasa melihat juga ada iklan-iklan yang menggunakan figur-figur otoritas seperti polisi, ulama, guru, dokter, dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya kita itu tidak serta-merta mengikuti orang yang benar-benar memiliki power, gitu ya. Tapi simbol yang merepresentasikan power atau otoritas itu juga biasanya otomatis kita respon dengan comply, gitu ya. Jadi kita patuh terhadap simbol-simbol yang merepresentasikan
otoritas tersebut. Nah, menurut penelitian ada 3 bentuk simbol yang pada dasarnya efektif membuat seseorang itu mematuhi arahan ataupun permintaannya. Yang pertama adalah gelar atau titles ya, dan yang kedua adalah clothing yaitu pakaian, dan yang terakhir adalah terkait dengan automobiles atau hal-hal yang bersifat kemewahan gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelum kita mulai, kita bisa melihat contoh iklan yang syarat dengan prinsip authority, yaitu iklan dari sabun ya. Padahal sabun itu kan tidak ada kaitannya ya dengan figur otoritas, tapi kita bisa lihat sosok laki-laki yang ada di depan ini kita tidak mempersepsikan sebagai orang tua dari anak tersebut atau suami dari perempuan tersebut. Tapi kita bisa melihat yang bersangkutan itu adalah dokter. Kenapa? Karena baju yang digunakannya, gitu ya. Dan memang ada jarak antara figur laki-laki ini dengan kedua yang di belakang. Dokter itu merupakan simbol dari orang yang mengetahui banyak mengenai kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat ada figur ibu. Nah, apa hubungannya? Oh, ternyata di dalam rumah tangga itu figur authority yang memiliki kewenangan untuk memilih sabun di rumah adalah figur ibu, gitu ya, bukan figur bapak ataupun figur anaknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah di sini ada Dettol ini dia menggunakan simbol pedang, gitu ya. Pedang ini merupakan salah satu yang menyimbolkan figur otoritas. Kenapa? Karena memang Dettol ini berasal dari Inggris ya, negara Inggris, di mana memang di sana sistem pemerintahannya ada raja, ratu, dan lain sebagainya. Dan biasanya yang memiliki sword ini adalah mereka orang-orang yang tergolong pada keluarga bangsawan. Nah, sehingga memang untuk satu iklan saja kita bisa melihat ada 3 simbol dari authority, gitu ya, yaitu bajunya, kemudian juga simbol dari pedang ini, dan yang terakhir adalah adanya figur ibu yang merupakan figur authority di dalam rumah tangga untuk urusan membeli sabun. Oke. Ya. Kita akan sama-sama membahas mengenai the importance of symbol yang pertama, yaitu title. Nah, kita bisa lihat ya, kalau kita jalan-jalan, kita bisa melihat ada sepatu gitu ya, yang menggunakan merek Dr. Kong gitu ya. Sebenarnya kita bertanya-tanya nggak sih, benar nggak ya Dr. Kong itu adalah seorang dokter atau dokter, kita nggak tahu ya. Nah, tapi bisa jadi kan orang memberikan nama itu nggak usah Dr. Kong, tapi misalnya merek yang lain gitu ya. Tapi di sini image yang ingin diberikan kepada kita adalah bahwa Dr. Kong ini merupakan ahli di bidang fisiologi kaki, mungkin seperti itu ya, sehingga kita ada terpikir bahwa oh mungkin untuk bentuk kaki saya yang tidak biasa akan cocok dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk persuasi dari perusahaan ini, gitu ya. Memang kalau secara teoritis title itu adalah merupakan simbol yang paling sulit, tapi juga termasuk yang paling gampang untuk merepresentasikan authority, gitu ya. Nah, kemudian secara psikologis kita juga ada kecenderungan bahwa
size atau besaran itu berhubungan positif dengan status, gitu ya. Kenapa? Karena memang mungkin kalau kita lihat dari kelompok binatang gitu ya, biasanya mereka raja hutan itu memang singa ya, dan size-nya pasti besar gitu ya. Atau misalnya gajah karena memang posisinya apa? Memang badannya itu besar gitu ya. Sehingga sering sekali nih kita mendengar gitu ya, oh ternyata profesornya tuh kecil badannya gitu ya. Kenapa? Karena seseorang profesor itu mungkin dianggapnya besar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, hal ini juga terbukti dari beberapa penelitian gitu ya, bahwa banyak atau beberapa gelar yang prestisius itu akan mengarahkan kepada hate distortion gitu ya. Jadi kesannya itu tinggi besar dan lain sebagainya. Kalau kita berpikir bos, wah bos itu pastinya tinggi besar dan lain sebagainya gitu ya. Padahal belum tentu. Kemudian juga ada penelitian gitu ya. Seseorang datang bilang bahwa saya dari Oxford University. Nah, ketika dia masuk ke suatu kelas, dia mengenalkan diri sebagai mahasiswa. Kemudian ke kelas yang lain dia memperkenalkan diri sebagai dosen dan seterusnya sampai terakhir dia mengatakan bahwa saya adalah profesor, gitu ya. Nah, ketika para mahasiswa yang ada di kelas tersebut diminta untuk memperkirakan tinggi badan dari orang tersebut, maka ada perbedaan antara perkiraan dari mahasiswa yang dikenalkan dengan sebagai mahasiswa Oxford dengan yang profesor di Oxford, itu ada perbedaan 2,5 sentimeter gitu ya. Nah, itu membuktikan bahwa memang terjadi distorsi ketika kita membayangkan seseorang dengan suatu gelar yang prestisius, gitu ya. Selanjutnya adalah baju. Nah, ini baju ini merupakan simbol authority yang bisa juga men-trigger our mechanical compliance, gitu ya. Jadi baju itu dapat menjadi stimulus yang membuat kita merespon secara mekanistis, gitu ya, untuk comply. Nah, pada dasarnya kalau kita melihat ya, bajunya apakah benar-benar baju dokter belum tentu gitu ya, tapi jas warna putih gitu ya. Nah, itu akan langsung membuat kita berpikir bahwa yang bersangkutan adalah dokter. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Mauro tahun 1984 gitu ya. Ketika seseorang polisi gitu ya menggunakan seragam, kemudian setelahnya dia menggunakan baju bebas gitu ya, blazer gitu. Nah, orang atau polisi yang tadi menggunakan baju polisi, seragam polisi itu dinilai oleh para observernya sebagai orang yang lebih fair, lebih helpful, lebih pintar, lebih honest gitu ya, lebih jujur dan lebih baik daripada dirinya yang menggunakan baju yang sifatnya konvensional. Nah, ini juga merupakan bukti bahwa apa yang kita gunakan itu atau pakaian bisa merepresentasikan atau men-trigger kita untuk mempersepsikan sesuatu yang lebih baik gitu ya, sehingga kita mau comply.
Nah, ini kita akan melihat contohnya. Oke. Saya akan pasangkan videonya. Our Midnight Recovery Concentrate is one of our customers' absolute favorites. It's won 22 international skincare awards, which I'm not surprised. It's one of the most versatile skincare products that we carry, and both men and women love it equally for the benefits that it offers overnight for the morning glow and natural health of the skin. It's paraben-free, mineral oil-free, fragrance-free, and 99.8% natural. I love Midnight Recovery Concentrate because it always helps me sleep at night. The evening primrose and the lavender is just so soothing and calming once I'm trying to fall asleep. I use that, and I also use the Midnight Recovery Eye, which complements it so well. This product is perhaps one of the most universal products one can have in their cabinet. It's great for all skin type and all gender. It really helps when you use it to ensure that you have a healthy, radiant looking skin in the morning. At the end of the day, after cleanse, tone, treat, you are taking the Midnight Recovery Concentrate in few drops on your palm. Enjoy the scent and then press it onto your face, neck, and décolleté. And then make sure you don't forget your hands. Then you use your moisturizer over it and sleep and enjoy. Oke, kita bisa melihat ya tadi dia bilangnya expert edition gitu ya. Nah, kata-kata expert itu sudah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah memiliki keahlian yang lebih daripada konsumen. Itu yang pertama. Kemudian kita bisa melihat tadi semuanya menggunakan jas putih gitu ya. Padahal ketika seseorang itu tampil di sebelahnya ada namanya. Tapi dia tidak sebut Dr. Tyler dan lain sebagainya, tidak. Tapi kita sudah secara otomatis melihat mereka semua itu sebagai dokter, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat produknya apa sih? Produknya adalah skincare. Saya sudah menemukan 2 skincare yang menggunakan prinsip-prinsip authority ini. Kenapa ya? Karena skincare ini pada dasarnya penting, gitu ya. Kenapa? Karena penampilan kita itu merupakan cermin dari diri kita dan kita ingin terlihat baik gitu ya. Jadi untuk itu kita percaya kepada mereka yang lebih expert gitu. Kalau misalnya kita datangi counternya gitu di mall, mereka pun semuanya menggunakan jas warna putih gitu ya, menunjukkan bahwa mereka expert di bidang kulit gitu ya, sehingga kita percaya dan akhirnya membeli. Itu adalah salah satu contoh di mana clothing itu menjadi penting untuk membuat seseorang mau membeli produk yang kita jual. Maaf. Nah, kemudian prinsip yang ketiga yaitu trapping gitu ya. Saat ini tuh sedang marak ya yang namanya sultan dan lain sebagainya. Sultan itu apa sih? Sultan itu adalah simbol dari sesuatu yang sifatnya mewah gitu ya. Kemudian kaya dan lain sebagainya. Nah, memang menurut teori dikatakan bahwa finely styled and expensive clothes carry an aura of status and position. Gitu ya. Begitu juga dengan perhiasan dan juga mobil. Nah, kita bisa lihat nih, iklan Gojek. Gojek itu apa sih? Alat transportasi ya, jadi lebih ke bukan alatnya, tapi tapi jasa untuk transportasi baik orang maupun barang utamanya. Tapi kenapa ya? Dia menggunakan simbol-simbol di mana menunjukkan kemewahan, authority dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini bisa jadi iklan ini menggunakan prinsip authority tadi, di mana
kursi, kemudian juga baju yang digunakan, ini menunjukkan posisi kemewahan, gitu ya. Nah, ini biasanya diasosiasikan dengan figur otoriti tertentu. Nah, ya, itu adalah konsep dari prinsip authority, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai konsumen bisa mengelak dari tawaran-tawaran yang menggunakan prinsip authority tersebut. Pada dasarnya gampang saja. Kalau menurut buku, kita tanya kepada diri kita terkait dua hal. Yang pertama, is this authority truly an expert? Jadi kita tanya kepada diri kita, apakah orang-orang yang tadi ya, yang ada Tyler dan lain sebagainya, apakah mereka memang benar-benar dokter atau bukan ya, gitu ya. Kemudian yang tadi Detol, apakah figur laki-laki tersebut apakah benar-benar dokter ya? Nah, itu yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sebagai konsumen. Kenapa? Mohon maaf. Dengan kita menanyakan hal tersebut, maka pertanyaan tersebut akan mengarahkan kita untuk mengarahkan attention kita, perhatian kita dari simbol-simbol tersebut, gitu ya. Dan kita akan diarahkan untuk memikirkan evidence for authority status. Apakah benar mereka itu adalah dokter ya? Enggak, mereka sih aktor gitu ya. Nah, kemudian ada juga nih. Jadi, how truthful can we expect this expert to be? Jadi, seberapa benar ya, gitu ya, seberapa jujur ya, expert itu dalam menyatakan iklannya. Nah, kaum marketer, mereka cerdas gitu ya. Mereka misalnya biasanya berusaha untuk jujur. Nih saya jujur nih, gitu ya. Saya bukan kambing bakar yang terlezat di dunia atau di Timur Tengah, bukan. Tapi saya tuh yang nomor 2. Kalau kita lihat iklan kambing bakar Kairo tersebut, gitu ya. Jadi terlezat kedua se-Timur Tengah, gitu ya. Nah, mereka mencoba untuk menyatakan bahwa kami tuh jujur loh, gitu ya. Nah, kita juga harus berpikir gitu ya, emang benar yang kedua se-Timur Tengah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah defense yang bisa kita gunakan apabila kita memiliki posisi sebagai konsumen. Baik, itu saja apa yang bisa saya share terkait dengan prinsip of authority dalam psikologi marketing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.